Selanjutnya boleh tepuk tangannya juga untuk Aurora Rivero. Selanjutnya boleh tepuk tangannya juga untuk Revaldo. Dan selanjutnya boleh tepuk tangannya juga untuk Andi Viola. Selanjutnya boleh tepuk tangannya juga untuk Amara Angelica. Selanjutnya boleh tepuk tangannya untuk tiada lain dan tiada bukan Caca Inggit Wijanarko. Selanjutnya boleh tepuk tangan juga untuk Brigita Cynthia. Dan selanjutnya kita akan hadirkan juga ya para kreator yang luar biasa ya dari WTV Original Kaget Nikah. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk produser dari Max TV Bapak Odi Mulya Hidayat. Dan selanjutnya boleh tepuk tangannya juga untuk eksekutif produser Country Head WTV dan iFlix Indonesia, Ibu Leslie Simpson. Selanjutnya kita berikan tepuk tangan juga ya untuk sutradara dari WTV Original Kaget Nikah, Femi Sagita. Ya, selamat sore para kreator dan para cast dari WTV Original Kaget Nikah ya. Tentunya ini sahabat-sahabat media dan juga yang menyaksikan secara live ya di akun Instagram WTV Indonesia ya. Kita akan mempersilahkan langsung nih kepada produser dari WTV Original Kaget Nikah selaku tuan rumah ya untuk dapat membuka acara ini dengan sepatah dua patah kata. Silakan Bapak. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang telah hadir di acara launching Kaget Nikah hari ini yang diselenggarakan pada tanggal 16 ya. Mudah-mudahan jam 4 ya Pak. Ketika kita launching selesai jam 4. Pada kali ini saya sangat sangat bangga sekali dan merasa apresiasi kepada WTV yang telah mempercayai Max Picture untuk bekerja sama dalam membuat seri-seri nanti. Kemudian yang pertama, mudah-mudahan berlanjut Muhammad Leslie ya Pak. Ini yang pertama kita kerjasama juga dengan Bang Femi Sagita yang beberapa FTV-nya sudah saya pernah juga bersama. Jadi dalam kesempatan ini kita akan mencoba launching berupa trailer kita hari ini dan juga poster untuk web series Kaget Nikah ini. Kaget Nikah ini saya akan tulis sedikit. Kita syuting memang di Jakarta dan Full Bali dengan segala macam problemanya. Waktu itu kita pas PPKM dan sempat juga boleh bilang molor ya Pak Femi ya selama 14 hari. Kalau nonton filmnya sih enak gitu, tapi lihat perjuangannya luar biasa. Saya sangat salut Mbak Femi sudah berjuang dengan semua sehingga film ini bisa selesai dan sukses tanpa harus berbulan-bulan gitu. Jadi dengan waktu yang menurut saya sangat singkat, film ini terselesaikan walaupun di tengah pandemi. Jadi saya mengucapkan syukur kepada Indonesia sehingga hari ini kita bisa berkumpul dan bisa menyaksikan bagaimana web series ini akan kita launching. Saya rasa itu. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman dan selamat menikmati nanti trailer dan posternya sudah ditunjuk. Terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh langsung di present Bapak ya, yang sebagai yang punya produksi boleh langsung di present trailernya Pak, silahkan. Mungkin trailer belakangan ya sekarang maksudnya. Boleh ya trailer dulu. Oke, mungkin kita akan putar pertama trailer kita yang memang Mbak Femi
dan terus kita mencoba mendalami, maksudnya memberi atau develop itu bareng-bareng Mbak Feby sampai akhirnya kita mengajukan ke Mbak Leslie. Kemarin bertanya, benar kan kalau di PD? Saya menurut kayak tadi insya Allah PD Pak. Akhirnya memang ya secara shock kita nggak bilang paling bagus sih, paling ya oke lah. Jadi ya memang memang kita udah pertimbangkan bahwa ini menarik dan memang cerita ini pernah dibicarakan tapi belum terang dulu ya dikupas di dalam sinema atau series. Jadi ya ini suatu menurut saya ini menarik aja dari Mbak Feby yang memang konsepnya tajam juga gitu dan menarik lah karena banyak banget yang diceritakan di sana. Mbak Feby mungkin bisa jelaskan Pak? Apa yang itu kalau ceritanya. Oke, sebenarnya konsep awal ini dibuat cerita. Dulu saya waktu masih kecil pernah nonton satu film cukup ada terus di kepala, judulnya Selaput Darah. Film dulu banget tuh yang nempel banget tuh. Mau nikah nih perempuan jatuh dari sepeda gitu, habis gitu kemudian keperawanannya hilang, panik sekeluarga, gimana takut dianggap nggak perawan lagi. Gara-gara itu kemudian terbersih ide untuk bikin Kaget Nikahnya dikemas lebih kekinian dan pastinya dengan bumbu komedi, which is kenapa harus banyak komedi karena sebetulnya masa Covid ini cukup bikin semua orang stres, kita semua butuh hiburan, jadi lebih komedi romantis gitu. Oke, mungkin itu dari Pak Odi tadi ya Pak ya. Sekarang kalau saya mau tanya ke Ibu Leslie Simpson nih Bu ya, apa yang menarik dari WeTV original Kaget Nikah ini sehingga akhirnya WeTV untuk tertarik untuk menayangkannya sebagai salah satu produk di WeTV. Selamat sore semua teman-teman media, teman-teman wartawan atas kehadirannya untuk acara hari ini. Kita mau launching WeTV original Kaget Nikah. Juga terima kasih kepada Pak Odi dari Max untuk udah mengumpulkan semua yang ada di sini ya, dari sutradara dan kreator, penulis, apalagi editing semua, Mbak Feby dan semua para cast. Kalau boleh saya bilang WeTV, boleh nggak ya Pak saya menggunakan kata-kata ini hari ini, nekat ya. Nekat sekali WeTV bikin series yang Kaget Nikah ini. Tadi mungkin kalau dilihat dari trailernya, sebenarnya dari ide cerita yang dari Mbak Feby dari awal itu series ini mengangkat banyak sekali topik ya. Sebenarnya udah paket lengkap gitu, tentang adik kakak ada, tentang keluarga, hubungan orang tua dengan anak ada, dengan mertua tadi ada disampaikan kan mertuanya mengembalikan anaknya karena udah bukan virgin lagi gitu, dipulangin. Itu kan kejadian yang di Indonesia secara budaya sering sekali terjadi gitu, dan tapi tidak dibahas di dunia perfilman, sineas gitu biasanya jarang mengangkat. Makanya kita nekat banget nih untuk membawa topik ini, dan juga tentang pasangan, tentang warisan, apalagi ya banyak banget kayaknya topik-topik yang kita hiburan yang macam-macam. Tapi yang sangat penting buat WeTV di produksi WeTV original Kaget Nikah ini, supaya kita bisa juga membawa keindahannya Indonesia nanti di saat kita tayangin di luar negeri itu. Ini kan edukasi sebenarnya mengenai tadi yang Mbak Feby bilang, selaput darah lah nanti diangkat, iya segala macam yang topik-topik yang sangat tabu di sini akan diangkat, sangat edukasi tapi kemasannya komedi gitu, lucu banget sebenarnya. Kalau saya sih waktu itu masih rough cut ya, yang belum sampai final cut aja ketawanya udah sampai keluar air mata, lucu banget gitu. Tapi lucunya lucu apa ya? Sampai ya, kayak it's so true gitu, bener ya gitu, tapi lucu gitu tetap. Nah, dan yang paling penting adalah kita membawa keindahan Indonesia, angle-angle-nya. Kita benar-benar seneng banget ngambil angle, memilih lokasi, kayaknya pintar banget ya, milih lokasinya benar-benar indah banget, enak dilihatnya sambil ketawa, sambil melihat
keindahan Indonesia di saat yang bersamaan kita belajar banyak hal gitu di series ini. Skripnya sangat luar biasa, penulisannya, pemainnya all out, bener-bener urat malunya udah diputusin kemana saya nggak tahu. Mereka ini semua udah all out deh, saya bener-bener sampai kesumsum gitu lucunya, saya udah nggak ngerti lagi mau gimana. Tapi semoga menghibur untuk semua masyarakat. Nggak usah kita banyak spoiler di sini, nanti nonton biar tahu sendiri lah gitu kenekatannya kita sampai sejauh mana. Sekian, semoga semua masyarakat Indonesia akan senang menontonnya, dan mohon sekali lagi jangan nonton melalui bajakan selain dari nonton melalui aplikasi WeTV. Selamat sore Raisya, silahkan boleh langsung duduk ya. Oke, kalau gitu ini sekarang aku mau berbincang-bincang sama para cast-nya ya. Ini untuk Kevin dan juga untuk Aurora ya. Di sini kan kalian kalau bilang tadi bukan sebenarnya bukan lebih ke apa? Bukan aku tadi bocorannya ya di briefingnya ini bukan hubungan couples yang romantis, tapi lebih dibilang hubungan kayak kalau film kartun tuh Tom and Jerry. Iya betul ya. Mungkin boleh ditanya dari sisi kalian berdua nih, Aurora dan juga Kevin. Karakternya seperti apa dan pengalaman kalian selama syuting mungkin boleh ceritain ke teman-teman media dan juga penonton dari WeTV Indonesia. Itu kan Tom and Jerry beneran, apa-apa ya. Ya, halo semuanya, selamat sore teman-teman media. Teman-teman WeTV juga yang menonton di layar Jerry ya. IG live. Saya nervous kalau begini. Ya, jadi saya di sini namanya Andre. Ya, bener sih kayak Tom and Jerry ya. Tapi aslinya sebenarnya si Andre tuh baik banget, penyayang. Saya kan sama kamu. Saya sama dia. Durasi. Oh, durasi. Udah sih gitu aja deh. Halo, aku di sini berperan sebagai Lanita. Pertanyaannya apa sih? Bebas deh, kamu mau cerita apa aja. Ya, kayak di sini emang kayak Tom and Jerry gitu, karena terpaksa gitu lah ya. Itu spoiler nggak sih? Enggak kan ya? Udah ada nggak apa-apa Jadi ya. pokoknya kita tuh goalnya saling menyakiti satu sama lain lah, kayak gitu, saling menuruti satu sama lain gitu. Tapi nanti ada pelapisnya tuh namanya aja gitu. Oke, cukup singkat ya. Jadi ini kayaknya Kevin sama Aurora kayaknya udah di brief. Ceritanya nggak boleh banyak-banyak dulu kayaknya ya. Selain itu tadi yang udah disampaikan. Oke, boleh tepuk tangan untuk Kevin dan juga untuk Aurora ya. Ini selanjutnya ke Revaldo, mungkin boleh diceritain ya. Ini karakter kamu dan proses kamu mendalami karakter kamu gimana di WeTV original Kaget Tika ini. Halo, saya Revaldo. Saya di sini berperan sebagai Abimanyu. Abimanyu itu dia datang dari keluarga yang memegang teguh norma-norma adat lama, kolot lah. Terus gue dikit juga. Ya udah, ya gitu aja. Jangan gitu juga, jangan gitu juga. Ya, terus pendalaman karakternya sebenarnya gue dibantu banget sama Mbak Feby. Terus skripnya itu udah jelas banget gitu, udah deskripsinya segala macam itu udah bisa buat gue untuk membayangin Abimanyu itu seperti apa gitu. Terus di set, lokasi, reading segala macam itu semua mendukung sekali. Biarpun pas di set di Bali itu banyak kendala ya, tapi nggak ada kendala yang nggak bisa diatasi semua. Jadi semuanya itu alhamdulillah lancar, selesai. Tapi emang kita banyak perangkap-perangkap. Saya juga jadi porter waktu itu.
Ya udah itu aja. Mau apa lagi? Udah kan? Udah cukup. Oke. Boleh tepuk tangan untuk Valdo kalau gitu ya. Oke, kalau gitu ini sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sedikit ya sama Raisya, Andi dan juga Amara ya. 3 cewek-cewek yang menjadi temannya Aurora, ceritanya di sini ya di WTV Original Kaget Tika. Ya nanti ada gilirannya. Oh, satu geng juga. Oh iya. Yang paling muda ya. Yang paling mudanya. Iya, oke. Kalau gue tahu nih ya, gimana rasanya syuting di Bali ya di masa PPKM. Syutingnya cuma tadi kalau Mbak Femi bilang jadinya cuma setengah hari, pasti banyak waktu luangnya ya. Gimana akhirnya kalian mengisi waktu selama ada di Bali selama masa PPKM, nggak boleh kemana-mana? Aku selama di Bali karena kita juga waktunya terbatas. Terus juga PPKM semua di sana tutup, nggak bisa kemana-mana. Jadi aku di hotel aja, istirahat. Enggak beneran aku istirahat, lebih banyak waktu di kamar. Oke. Berarti kan bertiga mungkin karena sama semua lah pasti kan nggak bisa pergi semuanya. Terus akhirnya kalian ini ya selama juga proses syuting sekarang ya. Kalau tadi kan udah behind the scene-nya. Selama proses syutingnya kalian berempat membangun chemistry-nya gimana sih? Wah, gimana tuh kita membangun chemistry berempat? Kan ceritanya karena berempat ini apa sohib banget ceritanya di sini ya. Apakah kalian sebelum produksi juga emang udah temenan atau udah pernah bareng di produksi sebelumnya? Kan emang benar-benar ini baru pertama kalinya? Kita baru kenal. Baru kenal ya? Berarti kalian? Sama Viola udah pernah kenal. Oh, oke. Jadi cara kalian bangun chemistry berempat gimana nih? Susah banget ya, kayak kita Kita tuh terus kita juga kalau lagi ke syuting tuh emang ngobrol cerita-cerita terus gitu, jadi bisa juga nggak terlalu yang kaku banget gitu loh. Oke, mungkin punya pengalaman mengesankan kalian berempat ya, bertiga nih ya, Raisya, Andi, sama Amara selama proses syuting. Amara jatuh yang isap dari motor. Nah, itu udah langsung diceritain tuh, langsung diceritain sama ketua gengnya ya. Mungkin gue ceritain gimana ceritanya itu kejadiannya. Itu tadi yang nyungsep dari motor. Cerita dong. Mungkin orangnya sendiri yang cerita kan ya. Ya, nggak mau cerita. Iya, dari motor. There was some free time, gak ada syuting. So then aku naik motor, karena di Bali kan bebas, bisa naik motor atau gimana-mana. It was fun. Tapi ya itu waktu aku jatuh, itu susah sih kalau syuting karena continuity-nya iya. Jadi kamu jatuh dari motor ada luka-luka gitu? Banyak. Like di tangan aku di sini, terus di kaki aku semuanya. Wow. Apalagi di Bali yang mungkin panas kan, kamu di sana pasti lebih sering pakai celana pendek kan? Oh jatuhnya dia, ke sawah. Tetap aja banyak luka-luka. Akhirnya gimana tuh bekas-bekas lukanya disehatinnya matiin make up apa matiin kostum gimana tuh? Oke, ini kayaknya pertanyaan ini udah macam siapa karena mereka bukan bisa ketawa sama menjelaskannya ya. Mungkin kalian ini suatu pengalaman yang nggak bakal terlupakan ya. Mungkin dari kamu sendiri sampai akhirnya kamu sini karena mau disuruh cerita lagi susah ya. Jadi mungkin teman-teman media, mungkin teman-teman yang ada di live lagi juga sudah bisa membayangkan sendiri lah apa yang dirasakan ya, mungkin bisa dibayangin sendiri aja. Begitu. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi ya untuk Raisya, Andi, Raisya Bawajan, Andi Viola dan juga Amara Angelica. Dan sekarang di ujung sana ya sudah ada Excel yang tampil di layar monitor. Terus sama, terus background sama. Ini judulnya kaget nikah, tiba-tiba dia nikah tapi kaget.
Ya pokoknya gitu lah intinya. Oke, karakter si Vero ini di aku ini menjadi Rico. Ya, Rico ini adalah salah satu apa ya, kayak teacher di Lip Center di Bali. Jadi tugasnya dia tuh kerjanya dia tuh kayak yoga, terus memberikan pemahaman tentang kehidupan, tentang seni lewat kayak misalnya melukis dan lain-lain. Nah, jujur aja ini adalah pertama kali ngebawain karakter yang begitu dalam, karena biasanya aku tuh kalau misalnya acting itu bermain secara teknis dan juga observasi apa seperti apa baru dibawain. Kalau itu benar-benar kayak terlibat cukup dalam dengan karakternya, karena didirect sendiri oleh salah satu sutradara favorit saya, Teddy Sagita, yang menjadi alasan juga kenapa aku ini tertarik untuk ngejalanin atau ngambil proyek Kaget Nikah WeTV original ini. Nah, ketemu sama Teddy Sagita itu tahun 2012. Kita sama-sama bikin proyek sinetron pertama yang syuting full semuanya di Paris. Jadi semenjak itulah kayak, wah gila, ini ada seorang sutradara muda yang dia tuh punya taste dan punya tim yang cukup bagus dan kuat dalam pengadeganan, dalam pengambilan gambar, dengan DOP dan semua tim yang support dia dengan baik. Makanya kayaknya dengan penulisan cerita yang juga ditulis oleh dia sendiri, idenya Teddy Sagita sendiri, kita kayak wah ini bakal jadi sesuatu yang besar, seru dan keren. Nah, lokasi syuting sendiri kita syutingnya di Bali juga. Kayak wah ini enak juga nih syuting kayak sebulan lebih di Bali, bisa syuting sekalian jalan-jalan gitu kan, sekalian refreshing. Jadi kayak oke, ya udah kita akhirnya aku memutuskan untuk mengambil proyek ini. Terus si Mbak Feby nanyain, Fer, kira-kira ada referensi pemain cewek nggak gitu kan waktu itu. Nah, terus referensi itu aja tuh, coba itu ajak si Steffi aja, siapa tahu dia lagi kosong, dia bisa ikutan syuting gitu. Nah, kalau banyak banget yang nanya, oh Cinlok kak, kalau mau dibilang Cinlok sih sebenarnya kita ketemu itu udah pernah ketemu tahun 2018 kalau nggak salah. Cuman pertemuan itu kamera jadi bergetar, iya maaf ketawa. Kita ketemu waktu itu, cuman masing-masing masih punya pacar ya waktu itu. Coba iya benar. Oh iya benar. Nah terus ketemu lagi sebelum judul ini sebenarnya. Jadi kayak udah sempat ketemu di luar lah, lagi. Maksudnya ketemu gimana? Ya ketemu nggak sengaja kayak, apa kabar? Gitu. Udah lama ya gitu. Sama siapa sekarang gitu. Terus ya kita sempat beberapa kali. Maaf yang nanya-nanya sebagai media atau sebagai kan sebagai media dong. Saya sebagai media. Oke lanjut. Jadi akhirnya saya Pak Feby nanya siapa yang karya, semua rata-rata pemain itu udah full semuanya udah full book. Terus coba saya paling tanya sistem bisa nggak itu. Terus akhirnya dia mau deh. Ya begitulah. Akhirnya kita ready, kita membangun chemistry yang baik gitu kan. Dan akhirnya kita berangkat ke Bali semuanya tim, dan akhirnya kita membuat sesuatu yang menurut aku sendiri ini salah satu cerita drama yang cukup menarik dan cukup berani untuk ditayangkan di OTT, dan aku sendiri pun optimis ini akan menjadi satu yang besar karena ada dua plot yang menarik di sini. Diperankan oleh Kevin Julio Aurora Ribeiro, dan yang satu lagi diperankan oleh aku sendiri dan juga seorang Revaldo. Oh ya, ada Revaldo juga, ada Matias Mucus, ada Karina Soandi, terus ada Pierre Bruno, terus ada Okan Akan juga yang berperan di sini. Ada adegan-adegan yang sebelumnya kamu gak pernah lakuin ya di proyek Gak apa-apa kan, tergantung, terserah mau dikat apa enggak. Ada adegan yang belum pernah aku lakuin, begitu juga pastinya Steffi lakuin sebelumnya. Jadi ada adegan intim.
Iya, ada. Jadi ada adegan ini yang kita lakukan bersama, dan itu cukup susah penerapannya karena kita pikir kan kayak wah ini bakal ternyata secara teknikal itu agak susah gitu loh, karena butuh beberapa shot beauty yang menggambarkan adegan ini tidak terlihat terlalu frontal atau terlalu terlalu agresif ditunjukkan, tapi yang kita lakukan itu adegan itu menjadi adegan yang romance. Jadi kalau aku bilang sih ini akan menjadi sesuatu yang besar dan akan menjadi salah satu unsur yang membuat banyak orang yang akan nanti adegan ini, karena adegan itu adegan di ujung yang terakhir gitu. Nah, selain itu juga sebenarnya ada banyak adegan-adegan yang kayak menarik juga, kayak apa ya? Ya pokoknya banyak sih kalau mau dibilang adegan-adegan yang menarik. Cuman intinya yang membuat kita juga cukup survive dan struggling melaksanakan proses syuting Kaget Nikah WTV Original ini pada saat itu kita lagi di situasi PPKM. Itu perlu diceritain nggak? Nggak usah. Oke guys, nah sorry banget aku sama Steffi di sini nggak bisa hadir di premiere. Berdua aja itu. Oh ya berdua aja. Iya. Oke, kalau gitu kalian semua kenapa harus nonton WTV Original Kaget Nikah? Karena ceritanya tuh fresh, menarik, dengan plot-plot yang bikin gregetan dan gemes pastinya. Jadi setiap episode itu pasti akan dinantikan, ditunggu-tunggu, dengan pemain-pemain yang pasti oke banget, keren banget, dan sutradara yang udah sangat-sangat berkompeten dan teruji karya-karyanya. Jadi buat kalian semua jangan lupa saksikan Kaget Nikah WTV Original segera hanya di WTV. Iya. Pertamanya sebenarnya kita agak kesusahan ya. Sulit banget sih kalau gue sulit banget sih sebenarnya. Maksud gue bisa dibilang sebelum project ini aku udah beberapa kali ketemu, emang udah kenal sama Ibu Femi juga. Tapi kalau untuk sama Aurora kita baru banget ya? Baru di project ini. Kita udah kenal sebelumnya, cuman baru satu project ya? Baru satu project. Sebenarnya mungkin Pak Odi juga tahu, mungkin dari dulu sebenarnya sih banyak ya Pak, saya film-film konyol gitu ya Pak ya. Cuman kali yang di series kali ini cukup sulit sih, karena di awal-awal saya ngerasain reading, terus kita test cam juga ya Pak. Nggak tiba-tiba nemu gitu aja ya kan? Karena ini bukan semacam yang Tom and Jerry ringan gitu aja, tapi ada something di dalam situ sih, ada layering juga yang dikasih sama Bu Femi pastinya. Terima kasih banyak nih Bu Femi nih, udah ngasih masukan tiap scene-nya, kalau enggak sih berantakan ya. Silakan Bro, coba tambahin. Iya, pertamanya kita agak kesusahan dikit sih, sampai kadang kayak sebelum tuh kayak mana dong sama belum gitu kan. Iya. Tapi terus sama-sama kayak kita dapat aja flow-nya gitu. Karena setiap hari syuting, setiap hari ketemu, setiap hari masuk karakter gitu, dan lama-lama dapat aja gitu. Yes. Ya ini project pertama kita kerja bareng. Project pertama kita ya. Segitu cukup kan? Oke, jadi mungkin kalau boleh ditarik garis secara singkatnya, kalian berdua akhirnya bisa karena sudah terbiasa ya, karena ketemu tiap hari segala macam ya. Dan dibantu banget sama Mbak Dan Femi dibantu juga. sama Mbak Femi. Oke, sudah cukup terjawab Mas Bayu? Oke, sudah kasih tanda jempol, berarti sudah terjawab. Selanjutnya kita persilahkan ya Ibu Lesti untuk jawab pertanyaan selanjutnya, boleh langsung dijawab Ibu. Terima kasih Mas Bayu pertanyaannya. WTV memang ya kami terus produksi series karena visi dari WTV ini untuk WTV mulai beroperasi di Indonesia. Kita pengen membangkitkan dunia hiburan di Indonesia untuk membuat kualitas-kualitas yang baik. Di saat yang bersamaan kita pengen juga membangkitkan sutradara lokal Indonesia, pemain-pemain dari Indonesia untuk bisa trending di luar negeri gitu. Itu impiannya. Dan juga yang sudah pasti dengan keindahan alamnya Indonesia. Nah, yang kita lihat terakhir kali topik seperti ini diangkat
yang mungkin kalau boleh saya quote yang sangat sukses adalah American Pie gitu ya. Jadi benar-benar yang temanya agak nyerempet tapi komedi gitu. Nah jadi memang semoga Kaget Nikah ini bisa menjadi pasar tutupnya Indonesia ya. Untuk jadi apa ya, supaya seru lah untuk ditonton. Sudah pasti kami akan terus berkarya. 2022 tunggu WeTV Indonesia akan membuat banyak lagi karya-karya, nggak cuman series, tapi bakal ada banyak lagi yang boleh ditunggu. Kita juga akan semoga dengan Pak Odi dan Mbak Femi bisa kerjasama lebih panjang lagi, dan doakan teman-teman media, kita minta doa restunya supaya bisa sukses WeTV Original Kaget Nikah ini dan bisa diterima oleh semua masyarakat. Terima kasih. Boleh tepuk tangannya untuk Ibu Leslie ya. Bakal banyak yang ditunggu selain web series di tahun 2022 Ibu ya. Apa itu? Tunggu aja 2022. Oke, kalau gitu kita berikan. Yang pertama tadi sebenarnya memang cerita ini memang diperuntukkan untuk series sejak awal. Jumlah episodenya 10 episode. Jadi kalau buat FTV ini terlalu short atau untuk film ini terlalu short, tapi buat stripping ini kurang panjang temanya. Jadi memang series sangat ideal. Kalau kemudian proses casting, sebetulnya almost tidak ada satupun di sini yang aku casting. Aku nggak casting, aku nggak coba untuk melihat mereka. Biasanya gini, aku melihat seseorang pertama kalau udah kenal, yes of course. Kalau belum kenal, biasanya minta ngobrol aja sama mereka, which is udah bisa lihat sebenarnya dia bisa merangkul atau apa enggak. Worry kalau casting kan belum tentu, kadang-kadang orang casting terus nggak ada yang santai dengan casting, ada beberapa pemain yang nggak nyaman, kadang-kadang di desa sendirian gitu ya. Jadi saya sering men-skip fase itu, saya ngobrol aja sama orang itu. Jadi dari situ udah kelihatan, oke, dia bisa meranin. Itu berkusiap pribadi ya, kakek lain, tapi kalau saya sih kayak gitu. Jadi bagi sebagian yang lain udah kenal, yang lain ya. Aurora adalah pemain utama yang tidak saya casting, dan saya hanya melihat dia dari foto. Tapi saya tahu dia bisa memerankan Lalita dengan baik, gitu. Dan ternyata berhasil. Terima kasih Mbak Femi. Mungkin pertanyaan selanjutnya juga boleh langsung dijawab. Tadi pertanyaan selanjutnya apa? Boleh di kisi-kisi apa? Boleh langsung jawab, silakan. Yang pertama kan tadi total episode dan apakah ini layar lebar atau series. Yang kedua yang casting itu kayaknya sih udah terjawab juga ya. Tapi kalau pemainnya mungkin mau nambahin juga nggak apa-apa kali ya. Proses awal sampai terjun ke proyek ini. Oke. Mungkin kalau ini yang menarik tadi ini ya, Aurora ya, dipilihnya hanya berdasarkan foto gitu ya. Gimana Aurora, mungkin boleh diceritain kalau dari sisi kamu, awal kamu terlibat di produksi kali ini seperti apa di TV Original Kaget Nikah ini? Pertama sih pas baca sinopsisnya, pas ditawarin project ini kaget gitu, karena kan yang topik-topik di sini tuh tabu gitu, dan nggak banyak dapet juga yang kayak gini, lumayan rare lah gitu. Dan untuk karakter juga ini beda dari yang lain, nggak pernah aku mainin karakter kayak gini dan cerita kayak gini. Jadi aku excited banget, tapi terus sempat salah paham, salah paham ceritanya, terus di kontak sama Mbak Femi, terus kita ngobrol lewat call. Terus diceritain semua, terus oh gini, oke, seru. Jadi besoknya kita ketemuan langsung ke mall. Gitu. Oh, itu tadi prosesnya ya. Jadi bener ya, kamu nggak dikasih, tapi dari ngobrol-ngobrol awalnya ya. Iya, ngobrol-ngobrol. Wah, luar biasa. Saya juga pengen dong ngobrol-ngobrol kapan-kapan ya. Oke, terima kasih Mbak Femi dan juga Aurora ya. Boleh tepuk tangan untuk Mbak Femi dan juga Aurora. Ini kita kasih kesempatan untuk satu penanya lagi. Silakan, sudah ada yang mau bertanya lagi? Satu orang boleh angkat tangan. Oke, yang ada di depan silakan. Silakan disebutkan. Nah, Mbak Mas Soki ya. Oke, boleh disebutkan namanya.